Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat di mana kita menggali berbagai kisah sejarah Nusantara maupun dunia. Langsung saja kita mulai pembahasannya, dan selamat mendengarkan. Pembahasan kita kali ini berjudul Kisah Sejarah Patih Matahun. Pada awal abad ke-16, tanah Jawa tengah berada dalam masa transisi besar. Kejayaan Majapahit sebagai kekuatan politik dan budaya terbesar di Nusantara telah memudar. Runtuhnya kerajaan itu tidak hanya meninggalkan kekosongan kekuasaan, tetapi juga memicu persaingan di antara bangsawan-bangsawan daerah yang dulu bernaung di bawah panji Majapahit. Dari kekosongan inilah muncul Kesultanan Demak, yang dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa dan menjadi simbol kekuatan baru yang lahir dari perpaduan politik warisan Majapahit dan semangat dakwah Islam. Kesultanan Demak berkembang pesat di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Raden Patah, Patih Unus, dan Sultan Trenggana. Dengan kekuatan militer dan pengaruh agama, Demak memperluas kekuasaannya ke berbagai wilayah, termasuk ke bagian timur dan pedalaman Jawa. Dalam proses ini, muncul pusat-pusat kekuasaan baru yang berada di bawah pengaruh Demak. Salah satunya adalah Kadipaten Jipang. Wilayah ini terletak di daerah yang kini termasuk wilayah Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Kadipaten ini bukan hanya pos administratif semata, tetapi juga basis penting dalam sistem pertahanan dan perluasan pengaruh Demak ke wilayah pedalaman. Kadipaten Jipang dipimpin oleh Raden Kikin, seorang bangsawan keturunan Majapahit yang berperan sebagai penguasa lokal sekaligus sekutu strategis bagi Demak. Ia memiliki posisi yang kuat secara politik dan militer, namun situasi berubah ketika Raden Kikin wafat secara tragis, yang menurut beberapa sumber sejarah, ia terbunuh oleh utusan Sultan Trenggana dalam konflik internal elit Demak. Sepeninggal Raden Kikin, tampuk kepemimpinan Kadipaten Jipang diwariskan kepada putranya yang masih muda. Arya Penangsang mewarisi tidak hanya kekuasaan atas Jipang, tetapi juga dendam politik atas kematian ayahnya. Ia didampingi oleh seorang patih setia bernama Patih Matahun. Dalam sistem pemerintahan Jawa tradisional, patih memiliki peran sangat penting sebagai tangan kanan adipati, bertanggung jawab atas administrasi, pertahanan, dan terkadang juga diplomasi. Patih Matahun bukan hanya tokoh birokratik, tetapi juga sosok yang membentuk arah kebijakan Kadipaten Jipang dalam menghadapi tekanan dari luar dan gejolak di dalam. Di bawah Arya Penangsang dan Patih Matahun, Jipang menjadi lebih dari sekadar kadipaten kecil. Ia berubah menjadi kekuatan regional yang diperhitungkan. Kedekatannya dengan darah raja-raja Demak memberikan legitimasi, namun ambisinya juga membawa Jipang dalam konflik terbuka dengan Kesultanan Pajang yang muncul setelah kematian Sultan Trenggana. Situasi ini menunjukkan bahwa Kadipaten Jipang bukanlah entitas pasif, melainkan pemain aktif dalam panggung sejarah Jawa pada masa peralihan antara Demak dan Pajang. Bab ini menjadi fondasi penting untuk memahami bagaimana Patih Matahun berperan dalam pergolakan politik besar yang akan menyusul. Nama Patih Matahun tidak banyak ditemukan dalam sumber sejarah utama, namun kehadirannya dalam kisah Arya Penangsang menunjukkan bahwa ia adalah tokoh penting dalam pemerintahan Kadipaten Jipang pada masa transisi yang genting. Asal-usulnya tidak tercatat secara rinci dalam naskah-naskah seperti Babat Tanah Jawi, namun berdasarkan struktur pemerintahan Jawa pada masa itu, dapat diduga bahwa Patih Matahun berasal dari kalangan bangsawan atau priai menengah yang memiliki akses kepada pendidikan, tradisi militer, serta pemahaman terhadap tatanan adat dan hukum Jawa. Ia kemungkinan besar telah mengabdi sejak masa pemerintahan Raden Kikin, ayah dari Arya Penangsang, sebelum akhirnya diangkat menjadi patih secara resmi. Dalam sistem pemerintahan kadipaten, jabatan patih bukan sekadar posisi administratif. Ia adalah orang kepercayaan tertinggi adipati, pemimpin dalam perencanaan strategi,
pengelola urusan dalam negeri, dan seringkali menjadi jembatan antara rakyat dengan pusat kekuasaan. Di Kadipaten Jipang, yang pada masa itu menjadi wilayah penting dalam jaringan kekuasaan Kesultanan Demak, posisi Patih memiliki bobot tersendiri. Patih Matahun diperkirakan menempati jabatan ini karena pengalaman dan loyalitasnya, terutama pada masa genting ketika Jipang kehilangan pemimpinnya. Kematian Raden Kikin bukan hanya tragedi keluarga, melainkan peristiwa politik besar yang mengguncang keseimbangan kekuasaan di Demak. Raden Kikin adalah saudara Sultan Trenggana dan memiliki klaim yang sah atas takhta. Ketika ia wafat dalam peristiwa yang diyakini sebagai pembunuhan politik, putranya, Arya Penangsang, masih sangat muda dan belum matang secara politik maupun militer. Dalam situasi seperti inilah, peran Patih Matahun menjadi sangat vital. Ia tidak hanya bertanggung jawab atas kelangsungan pemerintahan, tetapi juga menjadi pembimbing dan pelindung bagi Arya Penangsang. Di bawah asuhan dan pendampingan Patih Matahun, Arya Penangsang tumbuh sebagai pemimpin muda yang penuh semangat dan ambisi. Patih Matahun berusaha mempertahankan stabilitas Kadipaten Jipang sembari menanamkan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan yang menimpa tuannya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun bijak, menguasai strategi perang dan administrasi pemerintahan. Loyalitasnya terhadap Arya Penangsang tidak pernah goyah, bahkan ketika situasi politik semakin panas akibat perebutan kekuasaan antara pihak Demak dan calon-calon penguasa baru. Meskipun banyak hal tentang kehidupan pribadi Patih Matahun masih terselubung kabut sejarah, dedikasinya terhadap Jipang dan keteguhannya mendampingi Arya Penangsang menjadikan namanya tercatat sebagai salah satu tokoh kunci dalam babak akhir Kesultanan Demak. Dari sinilah awal perjalanan seorang patih yang tidak hanya menjadi pengawal istana tetapi juga penjaga kehormatan bangsanya. Karirnya yang dimulai di tengah badai politik akan terus berkembang dalam dinamika yang lebih besar menuju pertarungan melawan Kesultanan Pajang yang menjadi kekuatan baru di Jawa. Ketika Arya Penangsang resmi memegang tampuk kepemimpinan Kadipaten Jipang, usia mudanya menjadi perhatian banyak pihak. Ia adalah pewaris sah dari Raden Kikin, namun situasi politik yang rumit dan penuh intrik membuatnya berada dalam posisi yang sulit. Di tengah ketegangan internal Kesultanan Demak dan ancaman dari luar, kehadiran Patih Matahun menjadi penopang utama kekuasaan Arya Penangsang. Hubungan antara keduanya bukan sekadar antara pemimpin dan bawahan, melainkan tumbuh sebagai ikatan antara guru dan murid, sahabat dan penasihat, yang saling mempercayai dalam keadaan apapun. Patih Matahun dikenal sebagai tokoh yang tenang dalam berpikir dan cermat dalam bertindak. Ia tahu benar bahwa kepemimpinan Arya Penangsang tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan struktural yang kuat dan kebijakan yang strategis. Karena itu, Patih Matahun menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan dengan sangat hati-hati. Ia mengawasi pelaksanaan hukum, mengatur hubungan dengan daerah-daerah bawahan Jipang, dan terutama mempersiapkan kekuatan militer yang tangguh. Semua itu dilakukan sembari mendidik Arya Penangsang agar mampu memahami medan politik yang terus berubah dengan cepat. Arya Penangsang, meskipun muda, memiliki semangat besar untuk membalas kematian ayahnya dan mengembalikan kejayaan keluarganya. Namun semangat ini seringkali meletup dalam bentuk keputusan yang tergesa. Patih Matahun, dengan sikapnya yang bijaksana, menjadi penyeimbang dari gejolak emosi sang adipati. Ia tidak melarang hasrat balas dendam Arya Penangsang, namun berusaha menyalurkannya menjadi kekuatan politik dan militer yang terukur. Disinilah peran penting Matahun sebagai penasihat kerajaan terlihat jelas. Ia bukan hanya perencana, tetapi juga pembentuk karakter kepemimpinan. Pemerintahan Kadipaten Jipang di bawah Arya Penangsang dan Patih Matahun berjalan relatif stabil meski dalam suasana penuh ketegangan. Mereka berusaha membangun kemandirian wilayah dari pengaruh Kesultanan Demak yang semakin melemah sejak wafatnya Sultan Trenggana. Patih Matahun mendorong penguatan struktur birokrasi lokal.
dan memperkuat kedudukan Jipang di antara kadipaten-kadipaten lain yang dulu berada dalam orbit Demak. Dalam hal militer, ia memperluas latihan pasukan, mengorganisir logistik, dan memperkuat pertahanan daerah perbatasan. Semua dilakukan dengan visi jauh ke depan, seolah ia telah mempersiapkan Jipang untuk menghadapi babak konflik besar yang akan datang. Meski menghadapi tekanan politik yang luar biasa, Patih Matahun tidak pernah tergoda untuk mengkhianati tuannya. Ia tetap menjadi penyangga utama kekuasaan Arya Penangsang sampai titik terakhir. Ia tidak pernah mengejar ambisi pribadi, melainkan terus mengabdi demi kemakmuran Jipang dan kehormatan keturunan Raden Kikin. Ikatan mereka menjadi fondasi kuat pemerintahan Jipang yang tegar menghadapi guncangan. Seiring waktu, nama Patih Matahun pun mulai dikenal bukan hanya sebagai pelayan kekuasaan, tetapi juga sebagai penjaga martabat dan kehormatan sebuah kadipaten yang berani menantang arus besar zaman. Setelah wafatnya Sultan Trenggana, Kesultanan Demak kehilangan pijakan politik yang stabil. Kekuasaan mulai diperebutkan oleh para bangsawan dan kerabat kerajaan yang merasa memiliki hak atas tahta. Dalam kekosongan itulah muncul dua kekuatan besar yang saling menantang. Kadipaten Jipang di bawah pimpinan Arya Penangsang dan Patih Matahun, serta Kesultanan Pajang yang dipimpin oleh Hadiwijaya, juga dikenal sebagai Jaka Tingkir, menantu Trenggana. Kedua pemimpin ini mewarisi ambisi besar dan dukungan politik yang luas, namun juga membawa dendam dan persaingan lama yang tak terselesaikan. Konflik antara Jipang dan Pajang bukan sekadar persoalan politik, tetapi juga soal legitimasi. Arya Penangsang adalah cucu Raden Patah dan anak dari Raden Kikin yang semestinya menjadi pewaris sah Demak sebelum dibunuh secara misterius. Sementara itu, Hadiwijaya adalah tokoh dari luar terah Demak yang berhasil merebut kepercayaan sebagian besar elit setelah kematian Trenggana. Bagi Patih Matahun, perebutan kekuasaan ini bukan hanya masalah siapa yang memimpin, melainkan soal keadilan sejarah dan harga diri bangsawan Jipang. Sebagai patih, Matahun memahami bahwa konflik tidak dapat dihindari. Ia mulai menyusun strategi pertahanan dan diplomasi. Ia memperkuat pasukan Jipang, membangun aliansi dengan kadipaten-kadipaten kecil yang merasa terpinggirkan oleh kekuasaan Pajang, serta mempersiapkan Arya Penangsang untuk peran yang lebih besar. Dalam rapat-rapat rahasia di dalam Keraton Jipang, Patih Matahun menjadi pengarah kebijakan, memberikan masukan tentang cara membangkitkan semangat pasukan, menyusun taktik perang gerilya, hingga memilih waktu dan tempat yang tepat untuk menyerang. Namun Hadiwijaya bukan lawan yang mudah. Ia memiliki pengaruh besar, termasuk di kalangan elit lama Demak. Ia juga menguasai pusat ekonomi dan jalur perdagangan penting di Jawa Tengah. Ketegangan semakin memuncak ketika Pajang secara resmi mengangkat Adipati Hadiwijaya sebagai Sultan, suatu tindakan yang dianggap menyalahi hak waris dan melukai kebanggaan Jipang. Arya Penangsang pun menganggap bahwa hanya dengan menjatuhkan Pajang, ia dapat membersihkan nama ayahnya dan mengembalikan kejayaan Demak ke jalur yang sah. Konflik terbuka pun tak terhindarkan. Dalam peperangan ini, Patih Matahun berada di belakang layar, mengatur logistik dan formasi pasukan sekaligus menjaga stabilitas Jipang di tengah situasi darurat. Ia bekerja siang dan malam, memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan musuh. Ia juga menjaga agar emosi Arya Penangsang tidak mengaburkan perhitungan strategi. Namun kekuatan politik dan militer Pajang terlalu besar. Dukungan elit Islam, termasuk para ulama dan bekas Panglima Demak, berpihak kepada Hadiwijaya. Jipang pun menghadapi tekanan yang luar biasa dari berbagai penjuru. Bagi Patih Matahun, perang ini adalah ujian tertinggi dalam pengabdiannya. Ia tidak sekadar membela tuannya, tetapi juga mempertaruhkan seluruh prinsip dan harga diri sebagai seorang patih yang setia. Ketika Jipang mulai terdesak, ia tetap bertahan menjadi penjaga terakhir benteng kehormatan bangsanya,
meski tahu kemenangan semakin jauh dari genggaman. Pertempuran besar antara Kadipaten Jipang dan Kesultanan Pajang menjadi babak penentu dalam sejarah politik Jawa pada pertengahan abad ke-16. Setelah ketegangan yang terus meningkat, konflik pun pecah secara terbuka. Arya Penangsang dengan semangat, membara dan dendam yang membeku sejak kematian ayahnya, memimpin pasukannya menuju pertempuran melawan Pajang. Di sisinya Patih Matahun tetap setia mendampingi, mengatur strategi militer, memperkuat pertahanan, dan menjaga agar kekuatan Jipang tetap terorganisasi di tengah tekanan yang terus meningkat. Pasukan Jipang dikenal kuat dan loyal. Mereka digembleng bukan hanya dengan latihan militer, tetapi juga oleh semangat membalas ketidakadilan. Patih Matahun memastikan bahwa setiap serdadu memahami bahwa perang ini bukan semata perebutan tahta, tetapi perjuangan menjaga warisan Demak yang dianggap sah. Namun, di sisi lain, Kesultanan Pajang di bawah pimpinan Hadiwijaya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, baik dari segi logistik, jumlah pasukan maupun dukungan politik. Pajang juga berhasil memanfaatkan bekas panglima-panglima Demak yang telah berpihak padanya. Puncak dari konflik terjadi pada tahun 1554. Menurut tradisi, lisan dan sumber babad, pertempuran besar terjadi di daerah yang dikenal sebagai medan perbatasan antara Jipang dan Pajang. Disinilah Arya Penangsang dengan keberanian luar biasa memimpin pasukannya langsung di garis depan. Dalam satu versi cerita yang sangat terkenal, Arya Penangsang bertempur melawan Sutawijaya, putra angkat Hadiwijaya yang kelak mendirikan Mataram dan tewas secara tragis oleh keris pusaka Kiai Setan Kober yang justru miliknya sendiri. Meskipun versi ini penuh unsur legenda, inti peristiwanya jelas. Arya Penangsang gugur di medan laga dan bersamanya runtuh pula kejayaan Kadipaten Jipang. Kematian Arya Penangsang menjadi pukulan telak bagi Patih Matahun. Ia kehilangan bukan hanya pemimpin, tetapi juga sosok yang telah ia anggap sebagai anak sekaligus sahabat perjuangan. Kejatuhan Arya Penangsang bukan sekadar kekalahan militer, tetapi juga simbol berakhirnya garis keturunan Raden Patah dalam percaturan kekuasaan. Patih Matahun, meskipun masih hidup, tidak memiliki lagi ruang untuk meneruskan perjuangan. Tanpa pemimpin yang sah, pasukan Jipang tercerai-berai dan wilayahnya segera diambil alih oleh kekuatan Pajang. Dengan berakhirnya kekuasaan Jipang, pengaruh Kesultanan Demak pun secara de facto turut lenyap. Legitimasi Islam pertama di Jawa berakhir di tangan bangsawan-bangsawan baru yang lebih pragmatis dan terikat pada kekuasaan politik ketimbang garis keturunan. Pajang mengambil alih pusat kekuasaan dan menyusun ulang tatanan baru di tanah Jawa. Patih Matahun menghilang dari catatan sejarah setelah peristiwa itu. Namanya tenggelam bersama keruntuhan Jipang. Namun di antara mereka yang masih mengingat, ia tetap dikenang sebagai patih terakhir yang dengan setia berdiri sampai akhir, menjaga kehormatan, bahkan ketika segalanya telah runtuh. Kekalahan dan gugurnya Arya Penangsang dalam pertempuran tahun 1554 merupakan titik balik yang menentukan bagi Kadipaten Jipang. Sebagai tokoh sentral dalam pemerintahan Jipang, Patih Matahun berada dalam pusaran kehancuran itu. Namun berbeda dengan Arya Penangsang yang kisah kematiannya tercatat dalam berbagai sumber babad, nasib Patih Matahun justru tenggelam dalam kabut sejarah. Tidak ada catatan pasti yang menjelaskan apa yang terjadi padanya setelah pasukannya dihancurkan dan tanah Jipang jatuh ke tangan Kesultanan Pajang. Misteri inilah yang membuat nama Patih Matahun terus hidup dalam ruang spekulasi dan legenda. Beberapa versi lisan yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa Patih Matahun sempat melarikan diri ke pelosok hutan bersama beberapa pengikut setia. Ia dikabarkan tidak menyerah kepada pasukan Pajang, melainkan memilih hidup dalam pengasingan, menolak tunduk kepada kekuasaan baru yang dianggap tidak sah. Dalam versi ini, ia hidup dalam kesunyian, jauh dari istana yang pernah ia bantu bangun,
menjadi simbol perlawanan diam terhadap kekuasaan yang merebut kemuliaan Trah Demak. Ia menjadi tokoh bayangan yang oleh sebagian masyarakat Jawa dianggap sebagai leluhur pelindung tanah Jipang, meski wujud dan keberadaannya tak lagi dapat dipastikan. Ada pula kemungkinan lain bahwa Patih Matahun ditangkap oleh pasukan Pajang setelah kejatuhan benteng terakhir Jipang. Jika ini yang terjadi, nasibnya bisa berakhir sebagai tawanan politik, dijatuhi hukuman mati, atau mungkin dijadikan abdi di Istana Pajang sebagai bentuk simbolik penaklukan. Namun mengingat kesetiaannya kepada Arya Penangsang yang dikenal sangat militan, besar kemungkinan bahwa Patih Matahun tidak mau tunduk atau melayani kekuasaan baru. Jika ia benar-benar ditangkap, kemungkinan besar ia memilih mati sebagai bentuk kesetiaan terakhir terhadap tuannya. Kemungkinan ketiga yang tak kalah menarik adalah bahwa Patih Matahun tewas dalam pertempuran, namun tidak tercatat dalam babad karena posisinya yang bukan tokoh utama atau karena sejarah telah dikonstruksi oleh pihak pemenang. Dalam narasi resmi yang disusun oleh penguasa baru, peran orang-orang seperti Matahun seringkali dikesampingkan atau dihapuskan untuk memperkuat legitimasi penguasa baru. Ia menjadi korban sejarah, bukan hanya dalam arti fisik, tetapi juga dalam penulisan sejarah yang memilih mengangkat pemenang dan melupakan mereka yang setia namun kalah. Ketiadaan catatan pasti tentang Patih Matahun membuatnya menjadi tokoh yang hidup di antara sejarah dan mitos. Ia adalah simbol kesetiaan tanpa pamrih yang tetap berdiri hingga akhir meski tahu bahwa perjuangannya mungkin tak akan berhasil. Dalam bayang-bayang kehancuran Jipang, Patih Matahun adalah sosok terakhir yang menolak menyerah, yang tetap menggenggam nilai-nilai kesetiaan dan kehormatan. Walau namanya tidak disebut dalam prasasti atau catatan istana, bagi mereka yang mengenang, ia adalah bayangan terakhir kejayaan Demak yang runtuh dengan kepala tegak. Meskipun namanya tidak tercatat secara luas dalam sejarah resmi, Patih Matahun meninggalkan jejak penting dalam dinamika politik Jawa abad ke-16. Peranannya sebagai Patih Kadipaten Jipang di bawah Arya Penangsang menunjukkan pentingnya tokoh-tokoh pendukung dalam mempertahankan kestabilan dan arah kebijakan sebuah pemerintahan. Ia bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga penasehat, perencana strategi, dan penjaga nilai-nilai loyalitas dalam situasi politik yang sangat genting. Tanpa Patih Matahun, Arya Penangsang mungkin tak mampu bertahan lama menghadapi tekanan Kesultanan Pajang. Warisan terbesar Patih Matahun adalah teladannya dalam kesetiaan dan pengabdian. Di saat banyak tokoh bangsawan memilih berpihak kepada kekuatan yang lebih besar dan pragmatis, ia tetap teguh bersama pemimpinnya, bahkan dalam keadaan hampir tanpa harapan. Sikap inilah yang menjadi cermin nilai luhur budaya Jawa, kesetiaan, tanggung jawab, dan keberanian untuk tetap berpegang pada prinsip, meski akhirnya harus kalah dalam politik dan perang. Dalam jangka panjang, keberanian perlawanan Jipang yang ia bantu bangun turut mempengaruhi pola hubungan antara pusat dan daerah di masa-masa setelahnya. Perlawanan tersebut menjadi pelajaran bagi para penguasa Jawa selanjutnya bahwa kekuasaan tidak semata ditentukan oleh kekuatan militer atau politik, tetapi juga oleh legitimasi dan dukungan moral dari tokoh-tokoh yang berintegritas seperti Patih Matahun. Meski tak banyak dikenal dalam buku sejarah, jejaknya tetap hidup dalam narasi rakyat yang mengenang tokoh setia yang berdiri sampai titik penghabisan demi kehormatan dan keadilan. Patih Matahun, meskipun tidak tercatat secara rinci dalam naskah-naskah resmi sejarah seperti halnya tokoh-tokoh besar dari Kesultanan Demak atau Pajang, tetap hidup dalam ruang historiografi tradisional dan budaya populer Jawa. Dalam teks seperti Babad Tanah Jawi, perannya disebut sekilas sebagai Patih Setia Arya Penangsang, namun tidak pernah dijelaskan secara mendalam. Ini mencerminkan bagaimana sejarah seringkali ditulis dari sudut pandang pemenang, yang menyingkirkan atau mengaburkan tokoh-tokoh dari pihak yang kalah. Meskipun demikian, dalam cerita rakyat yang berkembang di daerah Blora dan sekitarnya, yang
dahulu merupakan wilayah kekuasaan Kadipaten Jipang. Nama Patih Matahun masih dikenang sebagai sosok bijaksana dan tangguh. Ia digambarkan sebagai patih yang tidak hanya ahli dalam strategi, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kebenaran dan kehormatan. Beberapa cerita lisan bahkan menyebut bahwa arwahnya tetap menjaga wilayah Jipang, menjadi simbol roh pengabdian yang tak pernah padam. Dalam budaya populer, Patih Matahun jarang muncul sebagai tokoh utama, tetapi perannya dalam kisah Arya Penangsang membuatnya tetap memiliki tempat tersendiri. Dalam pementasan wayang atau drama tradisional, ia sering diposisikan sebagai tokoh penengah yang menasihati pemimpinnya dengan kebijaksanaan, meskipun akhirnya tak mampu mengubah takdir sejarah. Dengan demikian, Patih Matahun menjadi representasi tokoh pendukung yang meskipun terlupakan oleh sejarah resmi, tetap dikenang karena keteguhan dan kesetiaannya dalam menghadapi kehancuran. Warisannya hidup dalam ingatan kolektif sebagai patih terakhir yang menjaga kehormatan Jipang sampai akhir hayat. Demikianlah pembahasan kita mengenai kisah sejarah Patih Matahun, sebuah pelajaran tentang kesetiaan dan keberanian di tengah tantangan besar. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika Anda merasa kisah ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Kitab Mawas Diri, tempat kita merenung dan belajar dari sejarah untuk kehidupan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.